Shalom, perkenalkan nama saya Elsa Sitorus. Pada saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari Roh Nubuat beserta dengan jawabannya. Yang pertama yaitu, apa saja cara yang digunakan Allah untuk berkomunikasi dengan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui suara, melalui khayal, melalui alam, undi, urim dan tumim. Yang dimaksud dengan urim dan tumim ini adalah tutup dada yang dikenakan oleh imam besar pada pakaian keimamatan mereka. Bentuknya itu seperti persegi, terbuat dari bahan yang mulia, dan dilipat dua, dan bagian atasnya terbuka seperti kantung. Bertahtakan 12 batu yang berukirkan nama-nama ke-12 suku bangsa Israel. Selanjutnya melalui mimpi, melalui tefani, atau yang dimaksud dengan tefani itu adalah penampakan Allah dalam wujud manusia. Kemudian melalui malaikat, melalui nabi-nabi, melalui peristiwa-peristiwa, melalui Yesus Kristus, dan yang terakhir adalah melalui Alkitab. Pertanyaan yang kedua adalah, apa alasan mengapa firman Allah itu ditulis? Jawaban yang pertama yaitu karena kemampuan mental manusia semakin merosot karena dosa. Yang kedua adalah usia manusia semakin singkat karena adanya berbagai macam penyakit pada zaman ini. Dan jawaban yang terakhir adalah kemurtatan semakin meningkat, jadi firman Tuhan itu perlu untuk diberikan dengan jelas. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa kita perlu mempelajari Alkitab? Jawabannya yang pertama adalah untuk mengetahui doktrin yang benar untuk keselamatan manusia. Jawaban yang kedua adalah agar kita dapat menemukan Kristus dan lebih mengenal Dia. Dan jawaban yang terakhir adalah agar kita dapat dituntun kepada keselamatan. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, yaitu, di samping rusaknya komunikasi antara Allah dengan manusia, apa saja hal-hal yang terjadi kepada manusia setelah berdosa? Ada 7 jawabannya. Yang pertama yaitu, manusia menjadi tahu yang baik dan yang jahat. Yang kedua, manusia menjadi penakut. Ketiga, manusia menjadi bersifat fana. Yang keempat, pikiran manusia menjadi kotor. Yang kelima, manusia menjadi buta rohani dan terpisah jauh dari Allah. Yang keenam, manusia berusaha membela diri. Dan yang terakhir adalah hidup menurut keinginan daging. Pertanyaan yang kelima adalah, apa cara yang digunakan Allah untuk berbicara? Jawabannya ada 8 poin. Poin yang pertama yaitu melalui visi. Dan yang kedua adalah khayal atau penglihatan dan mimpi. Yang ketiga, Allah bertemu dengan umatnya juga nabinya, di mana mereka dibungkus dalam budaya mereka dan menggunakan lambang yang sering mereka lihat. Yang keempat adalah Allah mendiktekan kata demi kata. Yang kelima yaitu lewat panca indera yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang keenam yaitu lewat kontak langsung dengan Yesus. Yang ketujuh yaitu dengan mempelajari tulisan orang lain. Dan poin yang terakhir adalah lewat pengalaman Lukas dalam pendahuluan Injilnya. Yang menjadi pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 6. Apa saja isu yang ada pada zaman Ellen G. White? Ada 7 poin. Poin yang pertama yaitu perbudakan dan perang saudara. Yang kedua, imigran Katolik ke Amerika Utara. Yang ketiga yaitu UU HM ditujukan kepada pemelihara hari Minggu karena mereka berbakti sekedar dan tidak dengan sungguh-sungguh. Poin yang keempat yaitu kebangkitan Serikat Buruh. Yang kelima, revolusi Prancis yang melawan agama. Yang keenam adalah pada zaman Ellen G. White, Advent hanya ada di Amerika Utara. Dan poin yang terakhir adalah kaum Protestan melihat bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat dan negara mereka telah menjadi binatang dalam Wahyu pasal yang ke-13. Demikian materi ini saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.